Mari kita berjalan ke masa depan. Setiap pekerjaan di berbagai bidang kehidupan manusia sudah terotomatisasi berkat AI, yang membantu manusia menyelesaikan sesuatu lebih cepat dan efisien. Kami dari kelompok 3 mengambil topik tentang robot dan pekerjaan manusia. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah perkembangan robot dalam menggantikan pekerjaan manusia. Hal tersebut banyak memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Berikut penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik itu dalam ideologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Permasalahan dalam politik, yang pertama, fenomena ini tentu akan mengancam stabilitas negara-negara demokrasi yang tidak segera mempersiapkan diri dengan terjadinya pekerjaan manusia oleh robot. Yang kedua, dengan adanya pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam negara pun lambat laun semakin tergantikan oleh robot. Dalam konteks HAM, sebagai jaminan demokrasi, hak untuk mendapat pekerjaan, hak menerima upah, dan hak lainnya akan hilang. Ketiga, masa depan demokrasi di negara tersebut lambat laun akan hilang dan hanya sekedar sebagai prosedural saja, bukan substansial. Jika eksistensi manusia di suatu negara kian tergerus, maka kedaulatan negara tersebut pun juga akan terancam. Penyimpangan robot di bidang sosial, yaitu ada robot akan digunakan untuk mengasuh anak atau orang-orang tua. Sebuah pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh manusia, seperti halnya gadget yang kita gunakan, tidak hanya membuat kita bisa fokus, tapi juga mengikis hubungan personal antar manusia yang lain, yang menyebabkan rasa empati. Dan yang kedua, manusia menjadi pemalas karena banyaknya peran yang tergantikan oleh robot. Pekerjaan manusia akan semakin sedikit dan semua hal yang akan dilakukan robot. Maka manusia tidak hanya akan menjadi pemalas, tetapi mungkin saja tubuhnya akan gemuk dan lumpuh atau kurang beraktivitas. Penyimpangan di bidang ekonomi terdapat plus minus terkait dengan adanya otomatisasi alias penggunaan robot menggantikan tenaga kerja manusia. Satu sisi, otomatisasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi lantaran robot dianggap memberikan efisiensi terhadap produktivitas industri. Di sisi lain, kondisi ini menyimpan risiko terhambatnya penyerapan tenaga kerja mengingat banyaknya pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh mesin atau robot. Terhambatnya penyerapan tenaga kerja jelas bakal memberikan dampak negatif bagi perekonomian tanah air. Mengingat pertumbuhan ekonomi satu negara termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakatnya. Bila sulit mendapat pekerjaan, tentu pemasukan masyarakat sebagai sumber belanja juga terhambat dan ujung-ujungnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Penyimpangan dalam ideologis. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, perlu adanya solusi hukum. Solusi hukum yang dapat kami simpulkan, yang pertama, mengharuskan hukum menjadi solusi bagi manusia dan robot apabila terjadi perselisihan sekecil apapun nantinya. Karena posisi manusia yang telah digantikan oleh robot mengharuskan pemerintah menjadikan hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dan robot dalam menjalankan peranannya masing-masing. Akibat dari adanya konvergensi yang muncul antara robot dengan manusia, mengharuskan hukum mengikat dan memaksa masyarakat dan robot untuk tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Karena dengan adanya tingkat bahaya yang dapat dialami oleh manusia, urgensi dari pengaturan robot harus diatur dan sebagai pelaksana yang dapat mengatasi segala macam perselisihan atau kejahatan yang dapat timbul ke depannya.
Yang kedua, aspek-aspek substansi dalam pengaturan hukum robot yang akan lahir harus memuat pokok-pokok materi muatan dari aspek formil dan aspek material dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, robot memberi pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Untuk itu, perlu adanya hukum yang mengatur masyarakat dan robot agar mampu hidup berdampingan. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang robot dan pekerjaan manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.